Martial Peak Novel 3459. Setelah 6 jam, Li Siqing perlahan bangun. Bulu matanya berkibar saat dia membuka matanya dan melihat Yang Kai duduk di depannya. Dia berharap dia bisa pingsan lagi. Saat dia hendak menutup matanya dan berpura-pura pingsan, Yang Kai tiba-tiba berteriak, "Duduklah dengan benar." Tubuh Li Siqing sedikit gemetar. Jelas sangat takut padanya. Menggigit bibir merahnya dengan ringan. Matanya berkedip sejenak sebelum dia perlahan berlutut di depan Yang Kai. Menurunkan matanya seperti istri kecil yang marah. Melihat ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Dengan tenang bertanya, "Namamu Li Siqing?" Dia mengangguk tanpa terasa. Yang Kai menggosok pelipisnya. "Kaisar Agung Bayangan Bunga adalah tuanmu." Sebuah anggukan halus lainnya. "Apakah kamu bisu?" Mengangguk lagi. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Kai dengan takut-takut. Suaranya selembut nyamuk. "Tidak." Yang Kai dengan dingin mendengus. "Karena tidak, maka raja ini akan menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu berani menipu saya akan memberi kamu pelajaran." Petik 2. Aku tahu. Li Siqing memegangi kepalanya seolah-olah suara Yang Kai sangat keras. Yang Kai tiba-tiba merasa bahwa Great Emperor Flower Shadow cukup menyedihkan. Bagaimana dia bisa membesarkan murid seperti itu? Merenung sejenak, Yang Kai berkata, "Menilai dari reaksi kamu sebelumnya, kamu pasti pernah mendengar tentang saya, kan?" "Ya." Yang Kai mencibir. "Tidak peduli apa yang kamu dengar di masa lalu. Raja ini harus memberitahu kamu sekarang bahwa raja ini telah meninggalkan batas bintang dan tidak dapat didamaikan dengan batas bintang. Cepat atau lambat, raja ini akan melawan dan memberitahu orang-orang itu betapa kuatnya aku." Yang Kai ingin memberitahu Li Siqing yang sebenarnya sehingga dia mau bekerja sama dengannya. Tetapi melihatnya seperti ini, lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Jangan sampai seseorang menyelidikinya. Kepribadian wanita ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Li Siqing menatapnya dengan serius dan berkedip. Yang Kai berkata dengan keras, "Apakah kamu mendengarku?" "Dipahami." Yang Kai mengangguk puas. "Biarkan aku bertanya padamu. Apakah kamu tahu bagaimana kamu datang ke sini?" Li Siqing menggelengkan kepalanya. "Aku tidak terlalu yakin. Aku tersingkir oleh seseorang dan datang ke sini setelah bangun. Ini harus menjadi pekerjaan Yu Rumeng. Bai Zuo pasti juga berusaha." Mengubah topik pembicaraan, Yang Kai bertanya, "Rumor mengatakan bahwa bulan cerah jatuh ke wilayah iblis. Apa kau tahu di mana dia sekarang?" "Maksudmu bulan cerah senior?" Li Siqing tidak begitu mengerti. "Siapa lagi yang bisa selain dia?" Yang Kai melotot. "Bulan cerah senior ada di sini?" Li Siqing bertanya dengan heran. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Melihat reaksinya, sepertinya dia tidak tahu di mana Bright Moon berada. Jadi bertanya padanya tidak ada gunanya. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Li Siqing tidak berani mengatakan apa-apa, menyebabkan ruangan menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, Yang Kai berkata, "Saya melihat bahwa kamu telah melawan korosi Ki Iblis. Apakah kamu yakin dapat bertahan?" Dia tidak tahu berapa lama dia seperti ini. Tetapi Yang Kai bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya hampir mengering. Jika bukan karena Yang Kai melindunginya ketika dia pingsan barusan, dia akan terkontaminasi oleh demonic Ki. Ketika Ki Iblis memasuki tubuhnya, itu sedikit banyak akan mempengaruhinya dan dia bahkan mungkin menjadi iblis. Berbicara tentang masalah ini, ekspresi Li Siqing menjadi agak suram saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. 10 hari paling lama cincin luar angkasaku dicuri. Aku tidak punya apa-apa untuk memulihkan diriku sendiri. Yang Kai sudah memperhatikan hal ini. Li Siqing benar-benar tidak memiliki cincin luar angkasa. Jika tidak, dia tidak akan kehabisan kekuatannya. Yang Kai dengan santai melemparkan cincin luar angkasa padanya dan dengan dingin mendengus. "Hiduplah dengan baik. Jika kamu menjadi iblis, kamu tidak akan memiliki nilai bagi raja ini." Selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Di belakangnya, Li Siqing mengambil cincin luar angkasa dan memeriksanya sejenak sebelum ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Di dalam cincin luar angkasa adalah kristal sos dan berbagai pil roh yang paling dia butuhkan. Dengan hal-hal ini,
dia akan dapat memulihkan kekuatannya dan terus melawan Ki Iblis. Begitu Yang Kai keluar dari kamar Li Siking, dia melihat Yu Rumeng berdiri di samping petak bunga di luar dengan senyum penuh arti di wajahnya. Yang Kai terkejut. Dia tidak merasakan aura sama sekali dan diam-diam senang bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan apapun saat mengobrol dengan Li Siking sekarang. Kalau tidak dia akan mendapat masalah. Mengapa kamu di sini? Yang Kai berjalan dan meraih pinggang lembut Yuru. Yu Rumeng menatap tangannya dan tersenyum. Apakah aku mengganggumu? Yang Kai melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu sudah tahu jawabannya. Jadi mengapa kamu bertanya? Yu Rumeng cemberut ke kamarnya. Kamu tidak ragu untuk membuat keributan di Blood Fighting Pit untuk membawanya kembali. Jangan bilang kamu menyukainya. Yang Kai berkata dengan marah. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu. Ada apa dengan pelayanku? Kenapa mereka semua seperti itu? Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Petik 2. Yu Rumeng terkikik. Jadi bagaimana jika aku? Siapa yang tahu jika kamu akan menipu saya di belakang saya? Bukannya aku bisa mengawasimu sepanjang waktu. Jadi tentu saja aku harus waspada. Mendengar ini, Yang Kai meringis kesakitan. Kamu tidak percaya padaku. Yu Rumeng meliriknya dan berkata, kamu harus bisa dipercaya. Berbalik, dia melepaskan diri dari pelukan Yang Kai dan berjalan ke petak bunga untuk memetik bunga sebelum berbalik dan menanamnya di kepala Yang Kai. Yang Kai menatapnya dengan waspada. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Jangan pikirkan itu. Yang Kai berkata, saya seorang pria dewasa. Apa masalahnya dengan menempelkan bunga di kepala saya? Apa kau masih ingin melihatku? Sosok Yang Kai berkedip ketika dia mencoba menghindar. Tetapi siapa yang mengira Yu Rumeng akan mengikutinya seperti bayangan? Dengan lambaian tangannya, sosok Yang Kai melayang ke belakang, memiringkan kepalanya untuk melihat Yang Kai sebelum tertawa terbahak-bahak. Wajah Yang Kai sehitam dasar pot. Mengangkat tangannya. Dia menarik bunga itu dari kepalanya, melemparkannya ke tanah, dan dengan kejam menghancurkannya. Berkata, tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan menderita. Berbalik, dia pergi. Namun, lengannya dicengkeram oleh Yu Rumeng. Apalagi yang kamu mau? Yang Kai dipenuhi dengan keluhan. Di batas bintang, Yu Rumeng hanyalah Master Realm Kaisar Orde Kedua. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Tetapi sekarang setelah dia memulihkan kultivasinya, dia tidak berdaya untuk melawannya dengan kekuatan dimensainya. Yang Kai curiga bahwa dia membalas dendam padanya. Apakah kamu marah? Yu Rumeng membungkuk. Yang Kai memiringkan kepalanya dan berkata dengan sinis. Bagaimana saya bisa berani? Baiklah. Mari kita mulai bisnis. Ekspresi Yu Rumeng menjadi serius. Tetapi melihat Yang Kai masih tidak menanggapi, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk mendengarkan. Jadi dia tersenyum dan meraih tangan Yang Kai, meletakkannya di dadanya. Elastisitas yang menakjubkan menyebabkan wajah Yang Kai bersinar. Dan saat dia memainkannya, dia tidak bisa menahan untuk mengangguk. Katakan padaku, aku akan mendengarkan. Yu Rumeng memelototinya sebelum berkata, aku ingin kamu pergi ke benua Cloud Shadow. Benua Cloud Shadow. Yang Kai mengerutkan kening, memikirkannya sejenak sebelum memahami lokasi benua Cloud Shadow. Untungnya, dia telah mempelajari peta baru dengan cermat sebelumnya. Jika tidak, dia masih akan bingung. Benua Cloud Shadow tidak jauh dari benua Pantom ini, tetapi juga tidak dekat. Dia harus melewati beberapa gerbang dunia. Dan dengan kekuatan kakinya saat ini dan kereta kepala harimau, dia memperkirakan dia akan dapat mencapainya dalam waktu setengah hari. Untuk apa? Yang Kai bingung. Tentu saja, ada sesuatu yang saya ingin kamu lakukan. Dan itu juga mengapa saya membawa kamu ke wilayah iblis. Adapun apa yang harus dilakukan, secara alami akan ada seseorang yang menjelaskan situasinya kepada kamu. Petik 2. Yang Kai merenung sejenak. Dia tidak pernah mengerti mengapa Yu Rumeng bersedia menggunakan teknik rahasia segel hatinya untuk membawanya ke wilayah iblis. Tetapi dia yakin bahwa Yu Rumeng sedang merencanakan sesuatu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memahami niatnya. Terlebih lagi, dia tidak dapat menemukan keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah di sini. Jadi jika dia pergi ke tempat lain, dia mungkin memiliki kesempatan. Dengan pemikiran ini,
Yang Kai mengambil keputusan. Tetapi di permukaan, dia masih bertanya dengan enggan, tidak bisakah aku pergi? Bantu aku keluar. Yu Rumeng mengedipkan mata padanya. Yang Kai tidak tahan lagi. Tidak hanya wanita ini seorang Demon Saint, tetapi dia juga seorang sucubus. Jadi dia paling ahli dalam merayu orang. Satu kedipan darinya sudah cukup untuk membuat jiwa seseorang meleleh. Ada manfaat. Napas Yang Kai menjadi berat. Yu Rumeng mengerutkan bibirnya menjadi senyum menawan dan memelototi Yang Kai sebelum kembali ke kamar. Hal baiknya adalah kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan wanita di dalam. Aku tidak akan mengganggumu. Manfaat omong kosong macam apa ini? Yang Kai melengkungkan bibirnya. Lalu keuntungan apa yang kamu inginkan? Yu Rumeng menatapnya dengan nakal. Mata Yang Kai melesat saat dia berbisik ke telinganya, menyebabkan Yu Rumeng memutar matanya ke arahnya. Menjangkau. Dia menarik telinganya ke arahnya dan membisikkan beberapa kata sebelum dengan lembut mengetuk bibir merahnya. Yang Kai tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur saat dia menatap bibir merahnya yang seperti permata. Hebat. Ini menyebabkan Yu Rumeng dengan kejam mencubit pinggangnya. Yang Kai meringis dan berkata, ngomong-ngomong, tidak masalah bagimu untuk membiarkanku pergi ke benua Cloud Shadow itu. Tapi bagaimana dengan pria Yue Sang itu? Kamu tahu dia agak memusuhi saya. Jadi dengan kekuatan saya saat ini, saya khawatir saya akan dirugikan. Petik 2. Yu Rumeng berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia diam-diam membawa Li Siking keluar kali ini dan menggunakannya untuk memikatmu ke dalam Blood Fighting Pit. Aku sudah menghukumnya. Kau membunuhnya. Yang Kai sangat gembira. Bagaimanapun, dia adalah Half Saint. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah? Yu Rumeng tidak bisa menahan tawa. Jika dia benar-benar membunuh Half Saint karena masalah ini, itu akan menggoyahkan prestisenya. Dan akan buruk jika bawahan Half Saint lain di bawahnya menjadi tidak setia. Kebetulan Bai Zuo telah kembali dari sisi lain. Saya sudah mengirim Yue Sang ke medan perang dua dunia. Jadi dia tidak diizinkan untuk kembali. Jadi kamu tidak perlu khawatir dia menemukan masalah dengan kamu. Itu bagus juga. Yang Kai mencibir. Biarkan dia hidup selama beberapa hari. Begitu aku menjadi lebih kuat, aku akan mengambil nyawa anjingnya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Yu Rumeng tersenyum ringan. Tetapi pada saat berikutnya, Yang Kai mengangkat pinggangnya dan menundukkan kepalanya. Saya sudah lama mendengar bahwa sucubus paling baik dalam merayu hati orang dan mencuri jiwa mereka. Tetapi raja ini tidak mempercayainya. Hari ini, aku akan melihatnya. Yu Rumeng mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di leher Yang Kai saat dia terkikik. Kalau begitu kamu harus berhati-hati untuk tidak bersambung.